Nah, malam hari ini kita akan bicara mengenai mendengar. Ya, mendengarkan. Makanya kita beri tema dengarkan dulu sayang. Ya, ada penggalanya Pak ya, sayang. Ya, dengarkan dulu sayang. Bukan dengarkan dulu sayang. Bukan. Nah, dalam komunikasi itu bagian pertama yang penting itu adalah mengenai mendengarkan. Ya, ada sebuah ungkapan adalah sebuah hal yang menyedihkan atau hal yang bodoh kalau kita itu memberikan jawaban, memberikan tanggapan sebelum kita mendengarkan. Jadi dalam komunikasi, hal pertama yang terpenting adalah mendengarkan dulu, bukan berbicara. Nah, makanya minggu depan kita akan sampaikan mengenai bagaimana saya berbicara. Karena itu urutannya adalah mendengar. Kenapa telinga kita 2, mulut 1. Jangan dibalik, telinga 1, mulutnya 2. Jadi bagian yang terpenting dalam komunikasi sebetulnya adalah mendengarkan terlebih dahulu. Mendengarkan terlebih dahulu baru kita berbicara. Nah, malam hari ini kita akan spesial mengupas tuntas mengenai bagaimana kita bisa mendengarkan. Nah, saya ada ungkapan menarik begini, tidak ada hal yang lebih menjengkelkan daripada mengetahui bahwa orang yang dekat dengan kita ternyata tidak mau mendengarkan apa yang kita ingin sampaikan. Ya, itu ungkapan yang sangat menyedihkan, ya, menyedihkan, ya. Mendengarkan. Ya, mendengarkan. Kalau dulu dengan Bu Ina saya mau intinya apa? Tapi itu dulu. Iya, saya daripada dia daripada dibuat ngemes saya, lebih baik saya kembalikan dulu sebenarnya. Nah, adalah hal yang menyedihkan kalau kita itu akhirnya mendapati bahwa orang yang dekat dengan kita, orang yang paling dekat dengan kita itu kan suami atau istri, ternyata tidak mau, tidak punya waktu, ternyata tidak punya keinginan tidak sabar untuk mendengarkan apa yang pasangan kita mau sampaikan. Nah, itu menjengkelkan. Betul ya Bu Indah ya? Itu mendengarkan. Karena begini, setiap orang itu selalu punya keinginan untuk menceritakan pengalaman pribadi yang unik atau yang khas. Bahkan kadang-kadang hanya sebuah aku pengen ngomong aja. Dia mengalami pengalaman yang unik atau senang dengan sesuatu, pengen ngomong. Ya, pengen ngomong. Nah, adalah hal yang menyedihkan kalau orang yang paling dekat dengan kita, yaitu suami atau istri kita, ternyata tidak tertarik dengan apa yang ada di dalam hati kita. Loh, itu menyedihkan. Orang yang kita pikir mengasihi kita, orang yang kita pikir ini belahan jiwa kita, istri kita, suami kita, ternyata tidak tertarik. Ternyata tidak mau. Ternyata tidak punya waktu. Dengan temannya bisa ngobrol berjam-jam. Kamu kemana? Aku tadi sepedaan dengan teman-temanku. Berapa jam? 3-4 jam. Wah, enak ya? Ya enak Pak, olahraga. Tapi yang asik tuh ngobrolnya. 3-4 jam dengan orang lain, itu gini, diniati. Ya, diniati untuk di satu sisi dia berbicara, teman lain ngobrol, orang lain ngobrol, dia mendengarkan. Begitu sampai rumah, istri mau curhat, kita katakan intinya apa? Intinya apa? Atau bahkan sebentar lah, aku sibuk lah, ini aku ada urusan. Loh, tadi dengan teman-teman yang di luar,
dengan teman sepedaan di kafe loh, kita bisa ngobrol berjam-jam, 2 jam, 3 jam asik, ditelepon istrinya, ditelepon suaminya, tidak diterima, sebentar baru asik, begitu sampai rumah habis. Nah, itu adalah hal yang sangat menyedihkan. Kalau kita mendapati ternyata orang yang kita dekat dengan kita, orang yang kita pikir ini suami dan pasangan saya dan sebagainya, ternyata tidak mau, ternyata tidak punya waktu, ternyata tidak tertarik dengan apa yang ada di benak kita. Nah, itu menyedihkan. Nah, jangan sampai itu terjadi. Nah, kalau kita tidak tertarik dengan apa yang membuat istri kita tertarik, lalu satu waktu kita akan bicara, istri kita juga akan balas dendam. Aku juga tidak tertarik dengan apa yang menarik hatimu. Akibatnya apa? Lalu ajang balas dendam itu terjadi di rumah tangga.